Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang di Philip Webinar hari ini, edisi hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 bersama tim research Philip Securities Indonesia. Seperti biasa, kami akan membahas mengenai indikasi IHSG hari ini, dilanjutkan dengan berita dari para emiten. Sebelum kami lanjutkan materinya, kami ingin mengkonfirmasi apakah suara serta layarnya terdengar dan terlihat dengan jelas. Baik, Bapak Robertus dan Bapak Antonius Leo atas konfirmasinya. Selanjutnya, materi yang pertama serta Stock News akan dibawakan oleh rekan saya, Pak Jasa. Baik, selamat pagi. Di hari terakhir perdagangan bulan Maret ini, kami memprediksikan IHSG masih akan bergerak menguat atau bullish di support level 5543, sementara resistance level berada di 5618. Indeks saham regional pagi ini dibuka beragam, dan sementara indeks saham di Wall Street semalam ditutup menguat, didorong oleh data ekonomi Amerika Serikat, dan itu juga menurut kami yang akan menjadi faktor pendorong kenaikan IHSG untuk hari ini. Data GDP Amerika Serikat untuk kuartal 4 2016 ternyata tumbuh 2,1% secara year on year. Ini lebih tinggi daripada perhitungan sebelumnya yang sebesar 1,9%. Pertumbuhan GDP yang cukup baik ini didorong oleh belanja konsumen yang meskipun sebenarnya dampaknya sudah diimbangi oleh kenaikan impor yang cukup besar dalam 2 tahun terakhir ini. Untuk tahun 2016 secara keseluruhan ekonomi Amerika Serikat tumbuh hanya 1,6%. Ini adalah pertumbuhan yang terendah sejak tahun 2011, karena tahun 2015 ekonomi Amerika itu tumbuhnya sekitar 2,6%. Ini adalah perhitungan terakhir untuk GDP kuartal 4 ini. Kita tahu di Amerika Serikat untuk data GDP itu ada 3 kali perhitungan. Yang pertama itu preliminary, itu yang pertama, yang kedua namanya advance, yang ketiga ini final. Jadi ini yang ketiga. Dari sisi regional, pagi ini juga Jepang merilis sejumlah data ekonomi untuk bulan Februari, antara lain inflasi yang tumbuh 0,3% secara year on year, sementara inflasi inti tumbuh 0,2%. Belanja rumah tangga turun 3,8% secara year on year di bulan Februari, setelah pada bulan Januari juga mengalami penurunan 1,2%. Tingkat pengangguran turun menjadi 2,8% dari 3%. Sementara industrial production tumbuh 4,8%, lebih cepat dari pertumbuhan pada bulan sebelumnya yang sebesar 3,7%. Selain Jepang juga ada Korea Selatan yang merilis data industrial output pagi ini. Data industrial output Korea Selatan anjlok 3,4% secara month on month. Ini adalah penurunan yang terbesar dalam lebih 8 tahun terakhir. Ini didorong oleh kinerja industri semikonduktor. Para produsen telepon pintar lebih memilih menghabiskan persediaan barangnya. Bulan lalu ini terlihat sebagai sesuatu yang sementara saja, karena menjelang
launching produk baru dari Samsung. Jadi daripada bikin baru, para pesaing Samsung lebih memilih menghabiskan stok lamanya. Namun secara year on year, industrial output Korea Selatan masih tumbuh 6,6%, masih cukup baik. Untuk market news kita yang pertama adalah Logindo Samudra Makmur atau LIT. LIT mencatatkan rugi bersih sebesar 20,96 juta US dollar untuk tahun 2016. Rugi bersih ini turun 32% dibandingkan rugi bersih tahun 2015. Meskipun biaya dari beban penjualan juga turun sebesar 9,9%. Bisnis utamanya yaitu support vessel offshore untuk industri oil and gas, itu masih belum sehat, sehingga LIT berencana untuk mendiversifikasi usaha menjadi transportasi LNG. Yang kedua adalah Krakatau Steel atau KRAS. KRAS mentargetkan pendapatan naik 48,5% menjadi 1,98 juta US dollar tahun ini dibandingkan dengan pencapaian tahun lalu yang hanya sebesar 1,34 juta US dollar. Sementara itu pendapatan untuk tahun ini diperkirakan akan tumbuh menjadi 660 ribu US dollar dibandingkan rugi bersih tahun 2016 yang sebesar 106 juta US dollar. Pertumbuhan akan ditopang oleh ekspektasi kenaikan harga atau volume baja yang sebesar 27,96%. Berikutnya adalah Sido muncul. Sido berhasil membukukan pertumbuhan tahun lalu dengan mencatatkan penjualan 2,56 triliun rupiah. Kinerja ini sama dengan kenaikan 15,5% dari tahun 2015. Laba bersih Sido juga tumbuh 9,8% menjadi 437 miliar. Dan berikutnya yang terakhir adalah Indorama Sintetik atau INDR. INDR melaporkan pertumbuhan yang tipis ya dalam penjualan, namun keuntungan juga semakin tipis. Laba bersih turun dramatis dibandingkan tahun sebelumnya menjadi sekitar 10 juta US dollar. Perbedaan yang mendasar dari kinerja dalam 2 tahun terakhir ini adalah beban pajak tahun 2016 yang turun menjadi 4,9 juta US dollar dari sebelumnya 11 juta US dollar. Demikianlah market news untuk hari ini dan kita akan memasuki sesi tanya jawab. Silakan Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan untuk mengisikan pertanyaan di question box yang sudah tersedia. Terima kasih.
Cek satu. Halo. Ya, selamat pagi semuanya, dengan Gunawan di sini. Pagi ini kita akan menambahkan satu slide ya, mulai pagi ini, yaitu mengenai stock pick of the day ya. Untuk Bapak Ibu, yaitu sekedar ide hari ini kira-kira stock pick kita apa untuk yang dapat diperdagangkan hari ini. Hari ini kita akan meng-highlight mengenai Astra International ya. Kenapa kita pilih stok ini? Kalau kita lihat sekilas dari pertama dari sisi fundamentalnya adalah bahwa Astra memiliki ROI yang double digit ya, masih double digit, yaitu sebesar hampir 11%. Kemudian net profit margin konsolidasian dari grup tersebut yang terdiri dari otomotif, alat berat, plantation dan sebagainya itu masih cukup baik, yaitu di kisaran sekitar 8,3%. Untuk grup tersebut masih memiliki rasio utang yang relatif rendah, yang masih di bawah 1, dan juga selain itu juga mereka masih membagikan dividen sebesar 45% dari net profit yang mereka hasilkan atau dari laba bersih yang dihasilkan oleh grup Astra. Nah, untuk dividen payout-nya sendiri kita dapat highlight bahwa untuk dari laba hasil performa Astra tahun 2016, Astra membagikan dividen sebesar 6,8 triliun ya keseluruhannya, bukan per lembar saham ya, keseluruhannya, dan ini kurang lebih setara dengan 45% dari total laba bersih perusahaan tersebut. Nah, ini memang lebih rendah sedikit ya daripada dividen payout ratio Astra pada tahun sebelumnya, yang di mana di tahun 2015 laba bersihnya itu sekitar 50% dibagikan sebagai dividen. Namun tahun lalu ini hanya 45%. Nah, namun perbedaannya kami lihat masih tidak terlalu banyak ya, ini masih lumayan, sehingga dividen per lembar sahamnya Astra ini berkisar sekitar 100 lebih 113, yaitu 113 per share ya, dengan interim dividen sebesar 55 rupiah per lembar saham, sehingga total dividennya itu adalah 168 rupiah per lembar saham. Nah, sekilas kita akan kasih lihat untuk saham Astra ini ya, apa aja mengapa kita memilih saham Astra untuk hari ini ya. Oke, nah ini adalah chart saham Astra. Saya akan bersihkan dulu semuanya dari berbagai indikatornya. Nah, ini adalah chart saham Astra. Ya, kalau kita lihat pertama dari sisi harganya yang sekarang ini kurang lebih, ini adalah chart weekly atau satu candle, ini adalah satu minggu ya periodenya. Untuk harga saham Astra saat ini memang masih tergolong berada di area all time high-nya, kalau bisa dibilang begitu ya. Nah, kalau kita lihat monthly-nya ini juga all time high. Jadi kalau kita ingin masuk ke Astra, tentunya ini kita jangan masuk terlalu banyak di range harga yang terlalu mahal, ya kan? Karena ini masih berada di top range-nya ya, sekitar kalau kita bisa tarik garis ini sekitar level 8.675 ini kan kurang lebih high-nya waktu itu ya. Kemudian ada support di sekitar level 7.800 dan juga ada support lagi kurang lebih, nah mungkin di sini ya, di sini bisa juga dijadikan support sekitar 7.080, dan juga support berikutnya itu ada di level ya, bisa dianggap ini level 6.235. Nah, kemudian support di bawahnya lagi itu ada di sekitar 5.800. Nah, bagaimana kita kalau di harga setinggi ini adalah weekly chart, ini adalah daily chart ya. Kalau kita lihat untuk Astra, tentunya kalau di harga 86 ini kita tidak wise lah kalau kita masuk terlalu banyak dari persen equity kita ya. Oleh karena itu
kalau kita bisa tarik secara kasarnya, ya ini kalau dibagi menjadi beberapa zona di sini, ya di sini mungkin bisa saya oke. Oke, nah ini kalau kita bagi begini ya, ini sebenarnya kalau kita lihat untuk harga 8.600 mungkin Bapak Ibu bisa mulai mengkoleksi Astra itu jangan terlalu banyak dulu ya, karena boleh dibilang ini termasuk harga yang lumayan tinggi ya, mungkin di sekitar 1% dari ekuitas atau dari total account-nya Bapak Ibu. Kemudian nanti ya kalau misalnya naik ya bagus ya kan. Nah kalau turun ini bisa kita tambah lagi, kita akumulasi lagi dari bawah, yaitu di support berikutnya, mungkin ini agak terlalu jauh. Kalau minor supportnya itu ada di sekitar 8.200 ya. 8.200, Bapak Ibu bisa mulai akumulasi lagi misalnya 2% dari ekuitas yang saya tuliskan di sini. Kemudian apabila harga Astra misalnya ada koreksi lagi ke depannya ya, mungkin tidak segera, namun karena saat ini juga IHSG juga performanya lumayan oke ya. Ini kita bisa mulai akumulasi lagi di 3% dan seterusnya ya. Jadi ini adalah strategi pricing yang cukup simple, di mana kita membeli lebih banyak ya, lebih banyak lot kalau harganya lebih terkoreksi lagi. Sehingga untuk jangka panjang ya, memang kita tahu bahwa fundamental Astra ini kan bagus. Nah, terus bagaimana strategi untuk mengkoleksinya? Tentunya jangan di harga tinggi terlalu banyak gitu kan. Di harga tinggi boleh masuk nggak? Boleh ya, sekarang boleh masuk, tapi jangan di di jumlah lot yang terlalu banyak ya, tapi bisa diakumulasi pelan-pelan. Nah, in the long run kita lihat Astra ini memang bagus, jadi tidak perlu ada strategi cut loss-nya. Nah, kalau jika Bapak Ibu ingin take profit dalam jangka dekat, misalnya masuk Astra hari ini 8.600 sekitar 8.600-an, kemudian ingin take profit dalam jangka dekat, ya mungkin bisa untuk di consider take profit di level sekitar kita di sini bisa memakai Fibonacci juga ya untuk level take profitnya. Kalau jarak dekat itu sekitar 9.100 ya, itu bisa di take profit. Kemudian target TP berikutnya itu ada di 9.660 ya. Nah, jadi kalau untuk trading aja, trading short term, TP pertama yang bisa diincar adalah 9.100, kemudian TP kedua yang bisa diincar adalah 9.660, kurang lebih di level kedua level tersebut. Saya akan tuliskan di sini TP ya, TP1, kemudian ini TP1, kemudian di sini saya tuliskan TP2. Kembali ini hanya perkiraan cepat saja berdasarkan pada memakai technical analysis, yaitu di sini memakai Fibonacci extension namanya. Ya, tapi tidak harus memakai ini ya. Ini hanya salah satu metodenya saja, Bapak Ibu. Oke, demikian untuk stock pick of the day ya hari ini. Kembali saya akan kembalikan kepada rekan-rekan di research untuk melanjutkan webinar ini. Terima kasih.
Ya, demikian materi webinar hari ini serta stock pick dari Pak Gunawan. Kita lanjutkan pada sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, dapat mengirimkannya di question box yang tersedia. Pertanyaan pertama dari Bapak Chandra Chang mengenai saham Antam, Pegas, serta WSBP. Untuk Antam, saat ini Antam masih berada di fase tren sideways-nya, Pak. Kalau misalkan Bapak tanya sudah bisa masuk atau belum ya? Kalau misalkan Bapak saat ini untuk masuk, kita bisa lihat Pak untuk saat ini dia masih berada di area di bawah resistennya. Kalau misalnya Bapak mau masuk hari ini, kita tunggu dulu Pak. Kalau misalkan dia sampai hari ini menyentuh di angka 720, kemungkinan dia akan terus melanjutkan peluang ke bawahnya. Tapi kalau misalkan memang tidak menyentuh 720, Bapak bisa masuk dengan take profit paling dekatnya sekarang di 777. Lalu saham yang kedua yaitu Pegas. Untuk saham Pegas, saat ini sebenarnya Bapak sudah bisa masuk Pak, tapi tren saat ini masih cenderung menurun. Untuk Bapak bisa coba masuk, bisa Pak, karena sedang mengindikasikan arah untuk naik Pak, dan untuk Bollingernya atau posisi untuk Bapak masuk atau tidaknya, ini juga sudah memperlihatkan masih bisa masuk Pak. Untuk take profit terdekatnya ada di 2.700. Lalu WSBP, kami sarankan untuk WSBP saat ini Bapak untuk tidak masuk dulu. Dia menyentuh lower band-nya atau menyentuh harga paling bawah dari indikator Bollingernya Pak. Sedangkan dari indikator-indikator lain belum memperlihatkan untuk adanya pembalikan arah. Untuk pertanyaan kedua dari Bapak Tommy Tarigan mengenai saham BBNI, WSBP, dan Jasa Marga. Untuk WSBP mungkin sudah kita bahas Pak barusan. Lalu selanjutnya BBNI. Untuk BBNI secara teknikal jangka pendek ini dia akan mengalami penurunan terlebih dahulu Pak. Di sini juga belum ada indikasi untuk penguatan atau pembalikan arahnya. Sebaiknya jangan masuk dulu untuk di BBNI ini. Lalu Jasa Marga. Jasa Marga bisa untuk trading one day saja. Karena untuk penguatannya dari harga hari ini jika Bapak mau masuk itu mungkin sangat pendek Pak, bisa dijaga terlebih dahulu. Kami sarankan jika untuk masuk Jasa Marga tidak untuk
secara besar persentase equity Bapak. Untuk masuk saat ini mungkin Bapak bisa masuk dengan take profit paling dekatnya di 4750. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Robertus Immanuel mengenai saham Sril, KBLI, dan KKGI. Untuk saham Sril, saham yang memang volatilitasnya tinggi, Pak, kami menyarankan untuk saat ini dia sudah berada di upper band-nya, Pak, atau sudah berada pada titik tertingginya untuk kalau kita lihat dari indikator Bollinger-nya, Pak. Untuk saat ini, kalau kami sarankan jangan untuk masuk dulu, Pak, karena mengingat kalau misalkan saham Sril ini naik ataupun maupun turun, volatilitasnya sangat tinggi. Lalu KBLI untuk saat ini kemungkinan untuk melanjutkan kenaikannya memang sangat kecil, Pak. Kalau misalnya Bapak mau masuk, masih bisa Pak dengan take profit paling dekatnya di angka sekitar 800-an. Tapi harap untuk dijaga Pak portofolionya, karena peluang pembalikan arahnya juga sangat besar untuk saham ini. Lalu selanjutnya KKGI. KKGI belum lama ini melakukan stock split-nya dengan tujuan kemungkinan likuiditasnya semakin terjaga, Pak. Tapi kalau misalkan kita lihat pergerakan sahamnya, ini memang volatilitas sekali, Pak. Kami tidak menyarankan untuk masuk terlebih dahulu, Pak, di saham KKGI ini. BCA BBRI ada nggak itunya? Selanjutnya dari pertanyaan dari Bapak Adil mengenai saham BCA, BBRI, dan PTBA. Untuk BCA ini, kalau untuk saat ini Bapak sebenarnya tidak termasuk telat untuk masuk, tapi Bapak masih bisa masuk untuk kemungkinan meneruskan potensi bullish-nya itu sangat sedikit, Pak. Tapi mengingat BBCA ini sebenarnya fundamentalnya baik, Pak. Kalau misalnya kita lihat secara teknikal memang termaksud harga yang tinggi. Jadi untuk saat ini mungkin Bapak tidak masuk dulu di BCA, tunggu harganya itu di bawah 16.800, Pak. Lalu BBRI. Untuk BBRI sama halnya dengan BBCA, BBRI ini malah sudah terlihat pembalikan arah menurunnya terlebih dahulu, Pak. Tapi kalau misalkan secara fundamental, semakin turun saham seperti ini, sebaiknya Bapak menambah portofolio Bapak untuk averaging down, Pak. Kita lihat fundamental untuk jangka panjang, saham ini termasuk saham yang memang dapat diharapkan, Pak. Lalu selanjutnya PTBA. PTBA untuk saat ini masih berpeluang untuk melanjutkan tren bullish-nya, Pak. Kita lihat di sini untuk yang pertama, take profit paling dekatnya ada di sekitar 13.500-an. Lalu kalau misalkan dia memang menembus 13.500-nya, bisa dilihat untuk meneruskan
arahnya ke 13.800 Pak. Secara fundamental peta BA ini juga memang bagus, terutama juga mulai ditopang dengan penguatan harga batu bara belakangan ini. Jadi untuk masuk sudah bisa Pak di PTBA. Lalu selanjutnya pertanyaan dari Bapak Abdul Roma mengenai NDF, ICBP, dan LPKR. Untuk INDF, kami menyarankan untuk tidak masuk terlebih dahulu, Pak, karena trennya sedang memang secara jangka pendek trennya ini mulai memperlihatkan pembalikan arahnya. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini, Pak, dia masih menguji supportnya untuk tembus atau tidaknya, Pak. Kalau misalnya Bapak mau masuk, Bapak lihat hari ini kalau dia misalkan tidak menembus di angka 8.000-nya, kemungkinan untuk meneruskan primary time-nya ini, primary trend-nya ini akan berlanjut, Pak. Tapi kalau misalnya dia menembus 8.000 ke bawah, dia akan mencatatkan support yang baru di sekitar harga terdekatnya 7.800, Pak. Kalau misalkan memang 7.800 ini dia tembus lagi, dia bisa sekitar 7.600. Lalu ICBP. ICBP juga sama Pak trennya dengan INDF ini. Secara indikator belum ada yang memperlihatkan menopang untuk ICBP secara teknikal mengalami arah yang akan bullish, Pak. Selanjutnya LPKR. Untuk LPKR ini sebenarnya trend sideways-nya sudah lumayan panjang, Pak, sekitar 3 bulanan. Untuk saat ini sebaiknya Bapak juga jangan masuk dulu di saham LPKR ini. Tapi kalau misalkan Bapak memang ingin mencoba masuk, Bapak mungkin bisa dijaga, Pak, karena memang untuk trennya ini juga lumayan panjang. Mungkin Bapak bisa gerak cepat. Kalau misalkan harganya nanti bisa di atas angka 740, untuk dia ke arah angka sekitar 750 sampai 780 juga berpeluang, Pak. Tapi untuk dia jaga ketat, Pak, apabila Bapak memang masuk di saham LPKR ini. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak atau Ibu Nilu Tangkas mengenai KBLI, MCOR, dan Waskita. Untuk KBLI mungkin sudah kami bahas, Pak atau Bu. Selanjutnya kami akan membahas MCOR. MCOR secara teknikal trennya sedang pembalikan arah. Untuk saat ini mungkin Bapak atau Ibu jangan untuk masuk dulu di saham ini. Saham ini belum ada indikator atau yang mengacu untuk penguatannya kembali. Lalu saham Waskita. Waskita untuk saat ini memang terdapat golden cross pada stokastiknya, atau bisa dibilang untuk pembalikan arah menjadi lebih meningkat harganya, itu ada. Kalau misalkan Ibu atau Bapak untuk mau masuk di saham Waskita ini, kami sarankan untuk tidak masuk secara full
equity, mungkin Bapak atau Ibu bisa masuk di harga sekarang dengan take profit paling dekatnya di sekitar 2.500-an. Lalu saham pertanyaan dari Bapak Iqbal mengenai review Baja dan Sril. Mungkin Sril sudah kami bahas, Pak, untuk Baja. Untuk Baja saat ini peluang pembalikan arahnya memang berpeluang cukup besar, tetapi untuk dijaga juga Pak, mengingat trennya masih cenderung bearish. Tapi kalau misalkan untuk one day trade, mungkin Bapak bisa masuk di harga sekarang dengan take profit paling dekatnya di 291. Lalu pertanyaan dari Ibu Maulidah Ida mengenai Sril, KBLI, dan Soci. Untuk saham Sril dan KBLI mungkin sudah kami bahas, Bu. Sekarang saham Soci. Saham Soci saat ini memang dalam tren bullishnya. Mungkin Ibu bisa mencoba masuk untuk saat ini, tapi untuk tidak full equity-nya, mengingat pergerakannya juga lumayan volatilitas. Mungkin untuk saham Soci ini, Ibu bisa masuk di harga hari ini dengan take profit pertama yang paling dekat di harga 360-an. Lalu pertanyaan dari Bapak Dedi mengenai saham ITMG. ITMG masih berpeluang untuk masuk, Pak. Tetapi untuk peluang kenaikannya ini cukup sedikit apabila Bapak memang sudah memiliki barang, harap di hold terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan belum, Bapak mau masuk untuk saat ini, untuk dijaga Pak, karena ini mungkin hanya 1-3 hari bursa ke depan Pak, pergerakan untuk kenaikannya. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Boy Senawato mengenai saham LPKR dan MLPL. Untuk LPKR mungkin sudah kami bahas Pak, sekarang MLPL. MLPL saat ini masih cenderung bearish Pak. Kalau misalkan Bapak mau masuk, tunggu ada candle yang memperlihatkan dia menembus di harga 320. Kalau misalkan dengan harga yang sekarang, kita tidak pernah tahu Pak batas bottom-nya itu sampai di mana. Mungkin untuk saat ini Bapak bisa wait and see-nya di kalau misalkan dia ada di atas 320, maksud saya Bapak bisa masuk dengan take profit pertamanya yang paling dekat di 338. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Andika mengenai BBKP, BNLI, serta Soci. Untuk Soci mungkin sudah kami bahas sekarang di BBKP dan BNLI. BBKP saat ini Bapak bisa masuk asalkan harga hari ini tidak ada yang menembus di bawah 618. Kalau misalkan apalagi harga saat ini di sekitar 638 hampir menyentuh resistennya yang paling terdekat di sekitaran 640. Kalau misalnya Bapak mau masuk saat ini dan mungkin Bapak ingin mengejar harga, mungkin Bapak bisa masuk dengan take profit terdekatnya di sekitar 660 seperti yang tergambar di sini. Lalu saham BNLI saat ini sedang memperlihatkan pergerakan candle yang mulai bearish. Untuk saat ini kami tidak menyarankan untuk Bapak masuk di saham BNLI ini.
Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Susanawati mengenai saham Soci, mungkin sudah kami bahas Bu mengenai saham Soci. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak atau Ibu Alimi mengenai saham BJTM dan MCOR. Untuk MCOR mungkin sudah kami bahas Bu. Untuk BJTM saat ini memang pergerakannya sedang bullish. Untuk jika Ibu mau masuk saat ini, peluangnya sangat kecil Bu. Kalau misalkan untuk take profitnya ini hanya sedikit, harap jaga ketat Bu kalau misalnya mau masuk. Take profit paling dekatnya itu di sekitaran harga 674-an Bu. Tapi bagi Ibu yang sudah memiliki barang, harap di hold terlebih dahulu. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Boy Senowato lagi mengenai saham TLKM. TLKM ini memang masih dapat berpotensi menguat Pak, tetapi hanya sedikit. Apabila Bapak memang sudah memiliki barang, harap di hold terlebih dahulu. Kalau misalnya Bapak mau masuk, ini hanya sedikit Pak, dengan harga yang sekarang mungkin memang sudah menyentuh resistennya dia Pak paling dekat. Tapi kalau misalkan angka sekitar 4200 ini ditembus, Bapak mungkin bisa masuk dengan take profit paling dekatnya kembali itu di 4300. Untuk pertanyaan dari Bapak Andre, apakah benar ITMG akan membagikan dividen 21 April sebesar 1.100? Untuk pembagiannya, untuk dividen ini memang di tanggal 5 April ini, Pak, dengan per lembarnya itu 1.142. Untuk Bapak Ibu yang sudah memiliki barang dan ingin mendapatkan dividennya, mungkin untuk ditahan sampai sekitar 5 April, Pak. Lalu pertanyaan terakhir dari Ibu Maulidah Ida mengenai Medco. Medco saat ini memang sudah berada di atas upper band-nya atau mungkin sudah melewati harga tertingginya. Untuk saat ini memang trennya masih bullish. Mungkin Bapak Ibu, mungkin Ibu maksud saya bisa masuk, tapi harap dijaga ketat Bu, karena pembalikan arahnya pun ini cukup besar Bu. Ibu mungkin bisa masuk dengan harga sekarang dan take profit paling dekatnya di sekitar 3.800-an. Demikian Bapak Ibu untuk Philip Webinar hari ini. Kami mengundang kembali untuk Bapak Ibu mengikuti Philip Webinar edisi hari Senin depan di bulan yang baru. Selamat pagi dan salam cuan.